Oke, jadi hari ini saya dapat HP lagi ya bos ya, yang akan aku jadikan sebagai tes game lagi ya. Ini saya dapatkan HP Sony Xperia lagi ya. Kali ini saya dapat Sony Xperia XA2. Ya ini yang biasa, bukan yang ultra, jadi ini kecil. Ya ini saya dapatkan di marketplace Facebook kemarin ya. Saya dapatkan dengan harga sangat murah sekali menurut aku, yaitu cuma 300 ribuan. Ini 350 ribu, tapi nyampe sana saya nego lagi jadi 300 ribuan. Ya tentunya ini kemarin itu minus, cuma minusnya ringan baterai. Jadi kemarin saya sudah ganti baterai dengan baterai Samsung Galaxy S10e. Jadi ini sudah benar dan siap digunakan buat tes game. Tentunya HP ini menurut aku sih masih cakep ya di tahun ini, karena ini bezelnya loh, ini yang sangat tipis sekali kanan kiri ya. Meski bezel atasnya itu tebal, tapi kanan kirinya cakep sekali, tipis, dan ini sangat bagus lah menurut aku di tahun ini ya. Sedikit spesifikasi di Sony Xperia XA ini, HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 630 ya. Jadi menurut aku sih ya belum ketinggalan zaman lah, belum terlalu ketinggalan zaman, dan tentunya masih worth it lah di tahun ini. Untuk layarnya sendiri ini kecil ya, cuma 5,2 in, jadi ini enak sekali di tangan. Layarnya kecil dan ya lumayan ringan lah, ini pokoknya nyaman sekali di tangan. Untuk kameranya sendiri ini beresolusi 8 megapiksel ya, 8 atau 5 saya lupa, pokoknya ini kecil lah, cuma 8 megapiksel. Dan untuk kamera belakangnya ini yang gede 23 megapiksel, jadi mirip-mirip sama Sony Xperia X Compact ya. Ya untuk baterainya sendiri ini berkapasitas 3300 mAh ya, yang standar original, dan ini saya sudah ganti dengan baterai Samsung Galaxy S10e, jadi baterainya itu cuma 3100 mAh, tapi ini baterainya masih awet dan tentunya ya masih worth it lah di tahun ini. Untuk speakernya sendiri ini mono ya, tidak stereo kayak Sony pada umumnya. Jadi ini speakernya mono ini saja, dan ini cuma buat earpiece dan buat ngomong. Ya untuk pengecasannya sendiri ini menggunakan kabel Type C ya, jadi sudah zaman sekarang lah, pokoknya mantul sekali. Dan untuk versi yang saya dapatkan ini versi dual SIM ya, global, tapi ini sayangnya WiFi only atau smartphone only, jadi tidak bisa menggunakan data pada HP ini. Jadi ya menurut aku sayang banget ya. Untuk Androidnya sendiri ini berjalan di Android 9 ya. Jadi ini mungkin updatean terakhir di Sony Xperia XA2 ini. Ya ini slot SIM 1 dan slot SIM 2. Jadi saya sudah masukin, tapi ini ya tidak bisa menggunakan kartu SIM yang lain, cuma bisa smartphone only. Sayang banget ya bos ya. Oke, di video berikutnya mungkin saya akan tes game ya. Di sini saya sudah menyiapkan Mobile Legends dan PUBG Mobile. Jadi nanti saya akan siapkan buat tes gamenya di video berikutnya. Ini cuma ya cerita mendapatkan lah HP lah ya. Jadi cuma cerita saja, bukan tes game. Jadi ya sedikit review lah. Untuk di tahun ini menurut aku sih masih worth it ya untuk dijadikan HP kedua. Untuk sosial media, RAM internalnya itu kecil, cuma 3 GB dan internal 32 GB. Tentunya ini cukup lah di tahun ini, masih cukup buat sosial media. Ini masih lancar jaya ya, tidak ada kendala sama sekali. Bodinya juga menurut aku sih ini masih menarik ya di tahun ini. Jadi ini bisa berdiri ya, bodi atas bawahnya itu datar, jadi ini bisa berdiri. Untuk bagian belakangnya ini agak lengkung ya, jadi ini enak sekali di tangan. Oke, ini sudah masuk ke gamenya ya. Jadi di sini saya akan cek untuk grafiknya, tapi untuk review gamenya nanti saya akan bikin video terpisah saja. Untuk grafiknya sendiri ini saya sudah atur ya di tinggi dan tinggi, tapi untuk reviewnya nanti saya akan bikin video di hari berikutnya ya. Tentu ini cuma sekedar sedikit review lah dan cerita saya mendapatkan HP murah. Oke, bagi yang belum subscribe monggo di subscribe channelnya bos ya. Ya tadi untuk grafik dari Mobile Legends Bang Bang. Di sini saya akan cek untuk grafiknya di PUBG Mobile ya. Nanti saya akan ulas video tes gamenya di hari berikutnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, untuk grafiknya sendiri di PUBG Mobile, di sini saya akan pergi ke pengaturan sebentar ya. Kita nengok sebentar untuk grafiknya. Oke, mana sih ini grafiknya? Grafik. Oke, untuk grafiknya sendiri ini mentok di smooth medium ya. Terus untuk balance juga smooth medium, jadi ini tidak bisa naik lagi.
Pokoknya grafiknya mentok di sini. Untuk giroskopnya sendiri ya besok lah saya akan review di test game ya, atau di hari berikutnya. Jadi di sini saya cuma untuk cek grafiknya saja. Oh ya, untuk speakernya yang mono ini nanti saya akan cobain ya. Jadi suara speakernya seperti ini. Ya, jadi itu tadi suara speaker dari Sony Xperia XA2 ya. Tentunya ini menurut aku sih sangat mantap sekali suara speakernya. Ya, meski mono, cuma menurut aku sih suara speakernya mantap sekali. Ya, apakah masih worth it buat dijadikan HP daily driver untuk di tahun ini? Menurut aku sih masih worth it ya, untuk kebutuhan ringan ya, game-game ringan lah seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Menurut aku sih masih worth it sekali ya di tahun ini. Ya tentunya dengan ya RAM dan internal yang kecil 3GB dan 32GB tentunya masih mumpuni lah di tahun ini, tidak terlalu kekecilan daripada RAM yang 2GB. Pokoknya HP ini masih worth it lah di tahun ini buat dijadikan HP utama ataupun dijadikan HP kedua ya. Ya tentunya dengan ya ringan-ringan lah, buat kebutuhan ringan-ringan. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit review Sony Xperia XA2 di tahun ini. Oke, terima kasih, mantul.